Kondisi terjajah dengan berbagai kemungkinan bisa terjadi aksi tindakan kekerasan, terorisme, ya semau-maunya, dan ini tadi seperti disampaikan berlangsung di depan miliaran pasang mata manusia. Ya, dan cukup saya kira dua hal untuk menjadi perhatian kita dari masyarakat Indonesia, bahwa yang pertama kita harus bawa, dan seperti saya sampaikan ini, kepada sisi kemanusiaan dulu. Ya, kalau kita tidak sepakat dari sisi keagamaan, barangkali kita bisa sepakat dari sisi kemanusiaan. Ya, kita tidak melihat di sini perjuangan para pendekar HAM, ya, yang saya kira di dalam negeri pun ini saya nggak melihat banyak muncul ini, yang biasa bersuara-suara gitu kan. Ya, kalau ada tempat ibadah yang lain kemudian ada persoalan, langsung suaranya kencang begitu luar biasa. Nah, ini Masjidil Aqsa, masjid yang disucikan oleh bahkan 3 agama, kan? Bahkan umat Kristen menyucikannya, wilayah Aqsa itu kompleks Al-Aqsa, demikian pula Yahudi, bahkan umat Islam. Dan ini persoalan terbesarnya, ada satu situs suci dan masjid di dalamnya kemudian dinistakan begitu rupa, diserang, tapi saya tidak melihat pejuang-pejuang hak asasi manusia bersuara seperti kencangnya di masa-masa yang kita alami. Nah, ini penting bagi saya untuk bisa membawa pesan kepada dunia bahwa cukup menjadi manusia. Ya, cukup menjadi manusia, kita melihat nilai-nilai kemanusiaan dinistakan di depan pasang mata kita. Karena itu kita mesti bersuara ya untuk menyampaikan kepada dunia. Dan saya melihat alhamdulillah MUI pun sudah merespon. Ya, MUI sudah merespon, bisa dikabarkan kepada masyarakat di sana. Majelis Ulama Indonesia, ya, di Indonesia sudah akan menuliskan surat khusus ya kepada Presiden Amerika Joe Biden gitu kan, dan menuntut bagaimana komitmen dia terhadap Palestina di depan bagaimana peragaan terorisme yang dipraktikkan oleh Zionis Israel sampai dengan saat ini. Yang kedua, khusus Ustaz Muhammad, ingin kami sampaikan bahwa bagi kami bangsa Indonesia, saya mengatakan demikian ya, sebagai warga negara, sebagai bagian dari rahim Ibu Pertiwi, dan juga Anda yang berada di sana tentunya merasakan hal serupa. Ya, kita bawa ke nuansa kebangsaan. Wah, kita punya hutang kemerdekaan. Ya, kita harus punya rasa itu gitu. Ya, kita menikmati kebahagiaan, kedamaian, ketentraman sampai dengan detik malam ini. Ya, dan peran juga terbesarnya bagaimana lobby politik dilakukan, itu peran dari bangsa Palestina yang diwakili mufti besarnya sampai dengan di Berlin, ya, sampai dengan di Berlin, bukan hanya saat berada di lingkaran Palestina, bahkan sampai dengan di Berlin, ya. Dan beliau tidak tahu bahwa 4 tahun setelah kejadian itu justru kemudian akan berbalik, tamu-tamu yang datang pada awalnya bertamu dan diterima dengan baik itu tiba-tiba kemudian bisa menjadi mendeklarasikan negara dan dengan congkaknya mengambil tempat yang telah dimiliki oleh para pemilik rumahnya. Jadi saya ingin gambarkan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Kalau Anda ingin melihat gambaran simpel saja, ya, saat bangsa Yahudi umumnya dinistakan di Eropa, diusir di mana-mana, hanya satu negeri yang bisa menerima dengan baik, yaitu Palestina. Disambut mereka. Silahkan Anda googling saja bagaimana para penjaga perbatasan, polisi-polisi Palestina yang memberikan pelayanan terbaik, mengecek kesehatan mereka ketika masuk ke Palestina, ya, berbondong-bondong datang ke sana. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka semakin banyak, terjadi geopolitik dunia, tiba kemudian 1948 mereka mendeklarasikan yang tadinya tamu, tiba kemudian bagaimana bisa menjadi tuan rumah. Dan yang lain kemudian harus terusir dari tanahnya. Nah, ini yang terjadi, perlawanan-perlawanan sampai dengan kini. Ya, sampai dengan kini. Jadi kondisi Palestina berbeda dengan kondisi kita sekarang. Ya, mereka teman-teman dalam kondisi yang terjajah, yang terkepung, yang terisolir, dan dihujani oleh berbagai macam aksi terorisme sampai dengan kini. Nah, Ustadz Muhammad, langkah-langkah strategis apa yang kiranya diambil